Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Wa'ode Listiani, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 3 Kendari. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Nurliana. Beliau adalah guru kimia di SMA Negeri 3 Kendari. Assalamualaikum Bu Liana. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Jadi nanti itu Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran, kemudian nanti saya akan mengobservasi Ibu di dalam kelas. Jadi, tapi sebelum itu Bu, kita lakukan dulu proses pra-observasi ini Bu. Ya. Adapun tujuan saya untuk melakukan observasi di kelas nanti Bu, itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, hari ini itu kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu mengajar di dalam kelas. Nah, supaya Ibu bisa lebih percaya diri, kemudian bisa memberikan pembelajaran yang bermakna, yang terbaik bagi murid Ibu. Begitu ya, Bu? Iya. Baik, Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, Bu. Kira-kira nanti ini Bu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai itu apa Bu? Oke, jadi untuk tujuan pembelajaran yang dicapai nanti pada saat proses pembelajaran itu, yang pertama peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara reaksi eksoterm dengan reaksi endotherm dalam percobaan dan diagram tingkat energi. Tujuan yang kedua itu peserta didik dapat memahami konsep perubahan entalpi. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai itu ada dua ya. Yang pertama itu menjelaskan tentang reaksi eksoterm dan endotherm. Kemudian kedua itu bagaimana peserta didik itu memahami konsep perubahan itu ya. Dari tujuan yang tadi sudah Ibu katakan, area pengembangan itu seperti apa Bu? Untuk area pengembangan yang pertama itu meningkatkan keaktifan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menciptakan semangat peserta didik dalam berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas yang telah saya berikan. Yang ketiga itu meningkatkan kreativitas siswa dalam menyajikan hasil diskusinya. Yang terakhir untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk menyajikan hasil kerja kelompok. Jadi area pengembangan yang akan Ibu lakukan nantinya itu yang pertama keaktifan, meningkatkan keaktifan, kemudian menciptakan semangat berkolaborasi, kemudian berikutnya itu meningkatkan kreativitas murid, dan yang terakhir itu meningkatkan kemampuan ya. Baik Bu. Bagaimana kira-kira rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Misalnya seperti strateginya apa, modelnya apa, atau metodenya seperti apa Bu? Untuk strategi yang saya lakukan ini yang pertama model pembelajaran yang saya ambil di sini problem based learning dengan to stay sama to stay to stray. Itu. Kemudian pendekatannya ini berdiferensiasi yang saya ambil. Nah, di dalamnya juga ada yang saya siapkan itu ada LKPD-nya, ada bahan ajarnya, ada HP juga, sama laptop, proyektor, sama ini aplikasi kuisis. Aplikasi kuisis ya Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Misalkan hari apa, di kelas berapa, dan jam keberapa itu Bu? Jadi saya lakukan itu pada hari Rabu. Berarti besok ya Bu ya? Di jam terakhir jam 8, 9, 10. Di kelas 11 Merdeka 2. Jadi Ibu ini akan melakukan pembelajaran itu besok hari Rabu jam ke-8 sampai 10 dan di kelas 11 Merdeka 2. Jadi insya Allah besok ya Bu kita akan melakukan observasi di kelas. Saya akan datang untuk mengobservasi Ibu. Kemudian saya akan melihat Ibu dan mencatat hal-hal yang dianggap penting ya yang terjadi dalam kelas Bu.
Jadi setelah kegiatan observasi nanti Bu, kita akan ketemu kembali ya dalam percakapan pasca observasi ya Bu. Ya. Kemudian nanti pada saat kegiatan pasca observasi ini itu akan didampingi oleh pengajar praktik saya Bu. Jadi Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan hari ini tuh, saya lebih memahami apa yang akan saya lakukan di kelas. Artinya gambaran-gambaran yang akan saya lakukan seperti tujuan pembelajaran, area pengembangannya, kemudian strateginya bagaimana, model pembelajarannya apa yang saya gunakan. Nah itu yang saya dapatkan untuk percakapan hari ini. Ya baik, terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Sampai bertemu kembali esok hari Bu di kegiatan observasi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat ya? Semangat. Masih pagi. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita mulai berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, saya cek kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Muhammad Denis Bu. Muhammad. Yang tidak hadir Tanpa alasan dia Bu. tanpa alasan. Siapa lagi? Veronica sakit. Ada surat. Veronica. Ada surat. Jadi sebelum kita memulai, kita harus sepakat dulu dalam proses pembelajaran ya. Yang pertama, Hadir. hadir seutuhnya. Jadi harus hadir ya. Kemudian membuat catatan. Yang selanjutnya bertanya jika ada yang kurang dipahami. Berkolaborasi, ruang kelas yang bersih dan nyaman. Kelasnya alhamdulillah sudah bersih. Yang terakhir saling menghargai. Oke, bisa ya? Nah, baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita harus ice breaking dulu supaya semangatnya lebih semangat lagi. Baik Berdiri. Bu. Semua ya? Oke. Silakan joget dulu. Sudah siap? Baik. Kita masuk di materi ini ya, termokimia. Sebelum kita masuk pembelajaran termokimia, kita harus mengingat kembali pembelajaran sebelumnya. Ya, di mana sebelumnya itu materinya ikatan kimia. Di dalam ikatan kimia itu ada berdasarkan konfigurasi ya, konfigurasi elektron sama elektron valence. Dan sebelumnya juga ada yang namanya konsep mol. Semua kedua materi yang sebelumnya itu berhubungan dengan yang namanya termokimia. Jadi di termokimia ini manfaatnya itu kita bisa dapat memahami apa? Memahami dunia yang berhubungan dengan yang namanya reaksi kimia.
jadi di termokimia ini kita dapat bisa memahami tentang penerapan yang ada di dapur masing-masing di kehidupan ya. Ada masak air di situ, tidak mungkin pertanyaan kenapa kalau masak air atau sayur atau apapun itu ketika kita buka penutupnya dia keluar uap, kan gitu ya? Pasti dia keluar uap. Kira-kira apa yang terjadi sehingga dia bisa mengeluarkan uap? Itu kalau ada terjadi perubahan seperti kan sebelumnya tidak ada keluar uap kan? Iya Bu. Setelah kasih duduk di kompor ada nggak uap? Buka penutupnya. Ada uapnya sebelum dimasak. Sebelum dikena api ada? Tidak ada kan? Nah, tapi setelah dikena api panas, dia lama-lama dia mengeluarkan uap. Makanya kamu tidak mungkin pertanyaan kira-kira kenapa ini? Kan? Gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa pelajari, oh ternyata seperti ini. Ternyata terjadi reaksi yang namanya ini, ya. Nah, kita akan pelajari di sini. Sebelum kita mulai. Jadi untuk pertanyaannya silakan diklik link yang sudah dibagikan di grup WhatsApp ya. Iya Bu. Silakan diklik linknya, dijawab pertanyaan yang ada di dalam link tersebut. Ada nama flash di sini kan? Nah, silakan diklik tombol di situ. Subjeknya namanya baru di bawah ditulis. Kita lanjut di tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang kita capai untuk hari ini, yang pertama dapat menjelaskan reaksi eksoterm dan endoterm berdasarkan percobaan diagram tingkat energi. Yang kedua, memahami konsep perubahan entalpi reaksi. Itu adalah tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini. Oke, kita lanjut. Di sini ada video pembelajaran tentang termokimia. Silakan disimak, didengarkan, disimak, diperhatikan apa yang dijelaskan yang ada di dalam video. Dicatat ya. Termokimia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin membutuhkan motor sebagai alat transportasi. Menghasilkan kalor atau energi panas. Dalam ilmu kimia, banyaknya panas yang dilepas atau diserap dalam suatu reaksi kimia dipelajari dalam termokimia. Ketika mengamati perpindahan kalor dalam reaksi kimia, kita harus memahami tentang sistem dan lingkungan. Sistem adalah bagian yang dipelajari, yaitu reaktan dan produknya. Sedangkan lingkungan adalah bagian di luar sistem, misalnya wadah reaksi dan udara di sekitarnya. Sistem dibedakan menjadi 3. Pertama, sistem terbuka yang memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi. Kedua, sistem tertutup yang hanya memungkinkan terjadinya perpindahan kalor, tetapi tidak dengan perpindahan materi. Ketiga, sistem terisolasi yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan baik kalor maupun materi. Semua energi yang dimiliki oleh sistem disebut dengan entalpi, yang dilambangkan dengan H. Entalpi tidak bisa diukur, tetapi perubahan entalpi atau delta H bisa diukur. Perubahan entalpi sama dengan banyaknya kalor. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor ke lingkungan karena sistem mengalami kenaikan suhu. Pelepasan kalor menyebabkan entalpi reaksi berkurang, sehingga delta H bernilai negatif. Contoh reaksi eksoterm adalah kayu yang dibakar akan melepaskan kalor. Baik, menjelaskan reaksi eksoterm endoterm ya. Oke. Di
sini ada gambar. Pernah lihat di kehidupannya yang gambar seperti ini? Setiap hari kan? Ya Bu. Kecuali kamu tidak ke dapur, kecuali kamu tidak masak, kecuali Anda tidak makan. Nah? Jadi pernah ya? Silakan diperhatikan gambar yang ditampilkan. Kemudian pernah melihat, pasti pernah. Pernah melihat air enggak? Pernah. Pernah masak air? Pernah. Sampai mendidih atau hangus? Sampai mendidih. Iya, sampai Mendidih. Kira-kira apa penyebabnya? Karena panas. Karena panas? Karena ada reaksi eksoter. Karena adanya reaksi? Eksoter. Ada lagi? Karena ada yang bilang karena panas, ada yang juga yang menyatakan karena adanya terjadinya reaksi eksoter. Apalagi? Ada lagi? Tidak ada jawabannya yang salah. Oke, kita lanjut lagi di sini. Silakan diamati gambar. Ada 2 jenis gambar. Ada gambar 1, ada gambar 2. Ada yang belum pernah lihat gambar ini? Pasti pernah, kan? Pernah. Bahkan sering kan? Yang gambar 1 gambar apa? Api kertas lagi bakar kayak sampah. Oke, kayak sampah. Artinya sampah yang dibakar. Ya. Kemudian yang gambar kedua apa? Es batu akan meleleh atau cair. Oke. Silakan. Di situ reaksi kimia. Itu namanya reaksi kimia yang ada di kehidupan Anda ya. Kemudian ini disebut dengan atau berkaitan dengan perubahan kalor atau perubahan energi. Oke. Bisa sebutkan sistem dan lingkungan pada masing-masing gambar. Misalkan gambar 1, mana sistemnya, mana lingkungannya? Sistem dan lingkungan. Yang kemudian bagaimana membedakan reaksi eksoter dan endoter. Jadi kamu bisa bedakan di gambar 1 apakah dia eksoter atau endoter. Yang mana eksoter, yang mana endoter? Yang gambar 1 eksoter atau endoter? Eksoter. Iya. Oke. Yang gambar kedua? Endoter. Oke. Kemudian pertanyaan yang di gambar 1. Apa yang kalian rasakan pada saat membakar itu? Sampah. Panas. Oke. Selanjutnya, bagaimana suhu pembakaran sampah tersebut? Panas, bau asap. Terasa. Sekarang kita bentuk kelompok. Dan kelompok yang sambil yang kemarin ya sudah berubah. Silakan duduk masing-masing kelompok. Yang belum kita lagi. Yang kelompok sebelumnya. Iya. Pernah dibuat video juga. Kaos saya Meli. Silakan dulu. Kelompok teh. Di kelompok semua. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Nanti akan presentasi mereka. Oke, sudah dapat semua KPD-nya? Sudah? Silakan dijawab di cetak yang saya bagikan. Terjadi pertukaran materi atau tidak kalau di sistem terbuka. Kemudian di energinya dia terjadi pertukaran energi atau tidak.
dari tiga sistem ini. Jadi bisa bedakan mana yang terjadi pertukaran materi, mana yang terjadi pertukaran energi. Mau terbuka, kan ini dari gambar kamu bisa simpulkan toh yang mana sistem terbuka, tertutup dan terisolasi. Sudah jelas dari gambar kan? Dari gambar sudah menjelaskan di situ mana yang terbuka. Yang terbuka kalau pertukaran energi. Nah, selanjutnya 3 reaksi Eksoterm. reaksi yang melepaskan sistem ke lingkungan sehingga suhu lingkungan naik. Reaksi Endoterm. reaksi yang menyerap sistem dari lingkungan sehingga suhu lingkungan turun. Jadi tadi yang berkunjung ini ya, ingat yang berkunjung nanti dia akan menjelaskan apa yang dia dapatkan dari kelompok yang telah dia kunjungi. Paham sampai sini? Nah, yang berkunjung. Saya mulai dari kelompok natrium. Nah, tadi yang berkunjung hal apa yang didapatkan? Satu, sistem dan lingkungan. Sistem adalah sejumlah zat yang ada di dalam lingkungan, sedangkan lingkungan yang ada di luar sistem. Ada lagi? Sistem terbuka yaitu jika antara sistem dan lingkungan dapat terjadi pertukaran energi dan materi. Ada lagi? Cukup? Oke. Selanjut dari kelompok ini. Yang tadi yang berkunjung apa yang dapat? Terdapat dari sistem dan lingkungan. Sistem adalah sebuah zat atau campuran yang dipelajari sifat-sifat dan perilakunya. Sedangkan lingkungan adalah sesuatu yang di luar sistem. Interaksi antara sistem dan lingkungan dapat berupa materi dan energi. Ada lanjutannya? Kemudian sistem ke lingkungan adalah eksoterm dan lingkungan ke sistem adalah endoterm. Okay. Sistem terbuka materinya dan energinya dapat masuk dan dapat keluar. Sistem tertutup materinya tidak dapat masuk dan keluar, sedangkan energinya dapat masuk dan dapat keluar. Sistem terisolasi materinya adalah energinya yang tidak dapat masuk dan tidak dapat keluar. Cukup? Oke. Saya lanjut di sini kelompok oksigen. Yang berkunjung tadi apa yang didapatkan? Dari hasil kunjungan kelompok kami ke kelompok lain, kami dapat menyimpulkan bahwa sistem adalah sejumlah zat campuran yang dipelajari sifat-sifat dan perilakunya, dan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Terus lanjut. Sistem dibagi menjadi 3, yakni sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Reaksi ekstoren adalah kalor yang dihasilkan oleh suatu proses pembakaran. Cukup? Selanjutnya, dari hasil yang kalian dapatkan atau yang kalian kunjungi tadi, ada yang bisa menyimpulkan hasil yang didapatkan tadi? Siapa yang bisa simpulkan?
Silakan angkat tangan kelompok yang mana? Oke, silakan. Ini kelompok apa namanya? Oke, silakan kelompok fosfor. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan adalah termokimia mencakup dua hal, yaitu sistem dan lingkungan. Nah, sistem ini terdiri dari tiga jenis, yaitu sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Dan terdapat dua reaksi yang akan terjadi akibat perubahan energi, yaitu reaksi eksoterm dan endoterm. Mungkin itu saja kesimpulannya. Oke, terima kasih kelompok fosfor. Ya. Saya akan menambahkan kesimpulan dari kelompok fosfor. Termokimia. Termokimia itu mempelajari tentang reaksi kimia, hubungannya antara reaksi kimia dengan perubahan energi. Oke. Yang kemudian di termokimia itu ada yang dikenal dengan sistem dan lingkungan, yaitu di mana sistem itu adalah terjadinya reaksi antara produk dan reaktan, sementara lingkungan itu dia di luar sistem. Nah, selanjutnya hubungan antara materi dan energi sistem dibagi menjadi tiga, ada sistem tertutup, terbuka, dan terisolasi. Nah, yang pertama sistem terbuka. Sistem terbuka itu dia mengalami jika sistem dan lingkungannya dia mengalami pertukaran antara materi dan energi. Kalau yang tertutup dia materinya tidak terjadi pertukaran antara sistem dan lingkungan, tetapi yang terjadi pertukaran itu yaitu energi. Dan yang ketiga sistem terisolasi. Dia tidak terjadi pertukaran antara materi maupun energi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada namanya reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Gimana reaksi eksoterm itu dia reaksi dari sistem ke lingkungan. Jadi cukup untuk kesimpulan hari ini. Jadi tadi kita sudah pelajari tentang termokimia, ya. Nah, kita lanjut di post-test. Post-test di sini saya menggunakan quizzes. Jadi seluruh siswa maju di depan untuk scan barcode-nya. Ini saya menguji untuk pemahaman kalian tentang pelajaran yang tadi. Apakah sudah paham atau belum ya? Jadi silakan seluruh siswa di scan barcode yang ada di papan. Silakan. Mau langsung ke depan boleh, mau dari situ juga boleh, terserah. Jadi sudah selesai pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, kita refleksi dulu. Jadi masing-masing siswa digambar di sini ya. Ditulis namanya sama digambar apa yang dirasakan setelah pembelajaran yang tadi. Silakan, ada 3 pilihan di sana. Silakan digambar yang kamu rasakan apa.
Bagina. Silakan digambar yang dirasakan. Silakan dibagi. Nah, kalau sudah digambar, silakan ditempel di papan ya. Ditempel dengan rapi di sini. Ya. Silakan yang selesai. Silakan digambar dari ketiga ini. Silakan ditempel. Misalkan yang nomor 1 ini bagaimana silakan ditempel. Yang sudah silakan ditempel di depan. Hati-hati nah kabel. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akhiri, dan sebelum saya mengakhiri, jadi untuk pertemuan selanjutnya itu macam-macam perubahan entalpi. Itu untuk materi selanjutnya. Nah, cukup sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Wada Listiani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 3 Kendari. Saya hari ini ditemani oleh Ibu Nurliana sebagai guru yang telah diobservasi, dan saya juga ditemani oleh Bapak Hamsir sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kota Kendari. Assalamualaikum Ibu Nurliana. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Oke, baik Bu. Untuk percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Nurliana terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Oke, baik Bu. Jadi pertanyaan pertama itu bagaimana perasaan Ibu Nurliana terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Perasaan saya itu sangat bersemangat karena dengan adanya observasi ini saya bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan saya dalam mengajar di kelas. Bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau langkah-langkah tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Oke, untuk area pengembangan yang saya lakukan itu yang pertama meningkatkan keaktifan belajar siswa, kemudian menciptakan semangat peserta didik untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan, kemudian meningkatkan kemampuan dan kreativitas peserta didik dalam menyajikan hasil diskusi yang telah dilakukan.
Selanjutnya untuk tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang sudah saya lakukan dalam proses pembelajaran itu, yang pertama saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian juga saya menerapkan model pembelajaran problem based learning dan to stay to train. Selanjutnya saya juga menerapkan pembelajaran berbasis digital. Yaitu saya berupa aplikasi Padlet dengan Krisis. Kemudian juga di awal pembelajaran saya melakukan asesmen awal untuk mengetahui profil belajar peserta didik untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Kemudian juga di akhir pembelajaran saya juga melakukan asesmen sumatif. Untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran. Oke, baik. Tujuan pembelajarannya maksudnya. Oke, jadi area pengembangan yang telah Ibu lakukan itu yang pertama meningkatkan keaktifan, kemudian meningkatkan semangat, motivasi dari peserta didik, terus meningkatkan kemampuan dan kreativitas murid. Terus Ibu juga sudah melakukan pembelajaran dengan model problem based learning, kemudian TSTS. Setelah itu Ibu juga sudah melakukan pembelajaran yang berbasis digital ya Bu. Oke Bu, kira-kira menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi itu sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak, ataukah masih ada kekurangan? Untuk itu masih ada kekurangannya. Oke. Kira-kira apa kekurangannya Bu? Kekurangannya itu manajemen kelas. Manajemen kelas. Jadi dari area pengembangan tadi kekurangan yang Ibu rasakan itu adalah bagian dari manajemen kelas. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Karena saya kesulitan mengendalikan tingkah laku peserta didik dalam proses pembelajaran. Ya, jadi Ibu kesulitan dalam mengendalikan tingkah laku peserta didik ya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ke depannya ya Bu? Terkait dengan mengendalikan tingkah laku peserta didik itu? Oke, jadi yang saya akan lakukan itu yang pertama membuat aturan dan peraturan yang jelas. Yang kedua itu saya mengatur waktu dan ruang yang baik. Kemudian memberikan umpan balik dengan penguatan positif secara teratur. Sama menerapkan konsep belajar aktif dan berpartisipasi. Kemudian yang terakhir itu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Jadi yang akan Ibu lakukan itu membuat aturan-aturan, kemudian memberikan umpan balik, kemudian menerapkan konsep kemudian juga Ibu akan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid ya. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan itu bisa terrealisasi ya, dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Kira-kira kapan akan Ibu lakukan? Insya Allah secepatnya. Jadi Ibu akan lakukan secepatnya. Baik Bu, itu saja mungkin. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban atau tanggapannya. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan tadi dari berkaitan dengan aturan, kemudian memberikan umpan balik, terus menciptakan suasana kelas yang nyaman, aman bagi peserta didik Ibu, mudah-mudahan cepat terrealisasi ya Bu. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Hamsir sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi. Baiklah, terima kasih Bu Lesti. Ya, alhamdulillah, setelah saya mengamati jalannya pasca observasi tadi, semua sudah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan, dan Ibu Nurliana juga sudah mengungkapkan apa saja yang perlu dilakukan nanti ke depan setelah melihat hasil percakapan pasca observasi tadi. Kira cukup luar biasa Ibu Lesti dalam menjalankan kegiatan ini.
Oke, baik, terima kasih banyak atas umpan baliknya terkait dengan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hamsid dan kepada Ibu Nurliana atas waktunya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.